dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku. Kelas 3. Selamat pagi Debbie, Elva, Ilham. Semoga dalam keadaan baik ya, sehat walafiat. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sudah siap ya belajar hari ini. Sudah siap juga kalian menyiapkan buku, alat tulis. Dan pelajaran pertama kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia kali ini kita masuk ke materi ini ya. Profesi. Apa itu profesi? Profesi. Ya, profesi. Profesi itu adalah sebuah pekerjaan. Nah, saya mau jadi polisi. Nah, profesi itu identik dengan orang yang bekerja dalam sebuah bidang. Misalkan kalian, Kipi, cita-citamu ingin jadi apa? Dokter. Dokter. Nah, dokter adalah profesi, ya, sebuah pekerjaan. Elva, cita-citamu mau jadi apa? Elva, nggak kedengeran. Cita-citanya mau jadi apa, Elva? Jadi polisi. Polisi, wah keren sekali ya. Berani, harus berani. Kalau polisi harus berani menangkap penjahat ya. Nah, hebat. Polisi juga profesi. Ilham mau jadi apa, Ham? Besokan kalau udah besar. Saya juga mau jadi polisi, Kak. Saya juga mau jadi polisi ya. Hebat kalian, cita-citanya sangat bagus. Nah, semua cita-cita yang kalian akan wujudkan besok ketika waktu besar, ya semoga kalian menjadi orang yang sukses ya. Besok harus belajar yang rajin. Nah, di profesi ini adalah sebuah pekerjaan. Nah, tentunya dalam bekerja juga ada prosedurnya. Prosedur itu aturannya ya. Iya. Kayaknya mulai dari pakaiannya, misalkan dokter. Nah, dokter, Epi mau jadi dokter. Nah, dokter itu pakaiannya biasanya warnanya apa kalau di rumah sakit? Putih. Putih. Kenapa kok pakaiannya putih ya? Nah, coba kalian cari tahu besok atau nanti ya. Kenapa kok dokter pakaiannya putih? Kok enggak hitam? Kok tidak abu-abu? Kok tidak hijau apa atau apa? Tapi rata-rata kok pakainya putih. Nah, polisi juga. Polisi kok kenapa pakaiannya memakai seragam? Semua polisi pakaiannya sama ya. Baik polisi lalu lintas maupun polisi yang ada di kantor. Semuanya polisi kok pakainya seragam. Kenapa? Nah, ini ada sebuah cerita ya, pakaian profesi. Ya, oke, Kak Jojo bacakan ceritanya ya. Edo dan teman-temannya belajar tentang pakaian profesi. Nah, pakaian profesi adalah pakaian yang digunakan oleh profesi tertentu ya. Pakaian tersebut biasanya dikenakan saat mereka bekerja. Pada zaman dahulu tidak ada pakaian profesi seperti saat ini. Pakaian profesi banyak jenisnya ya. Ada pakaian profesi yang dikenakan dokter, tentara, dan polisi. Ada juga pakaian profesi pilot dan pengacara. Pakaian profesi dikenakan sesuai keperluan. Dokter memakai pakaian dokter saat praktik. Ini kan, Pak polisi juga mengenakan seragam polisi saat bertugas. Ibu pengacara mengenakan pakaian pengacara saat bersidang. Ya. Pakaian profesi itu tidak dipakai setiap saat. Ya, banyak orang senang mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi adalah tanda mengenal suatu profesi. Orang yang mengenakan pakaian polisi adalah seorang polisi. Kita dapat membedakan pilot dengan pramugari dari pakaian yang dikenakannya.
Pakaian profesi juga dapat menjadi kebanggaan orang yang memakainya. Nah, di sini dalam sebuah cerita tersebut keterangan mengenai pakaian profesi ternyata ada isi pesannya ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab di sini. Ayo kita bersama-sama diskusi bareng-bareng. Nomor 1 nih. Apa saja yang diceritakan teks tersebut di atas? Nah, pada teks pakaian profesi itu mereka menceritakan apa kira-kira ya tadi? Pakaian profesi. Oke, pintar. Pakaian profesi. Berbagai macam pakaian profesi. Ya. Apa saja yang diceritakan? Berarti kenapa kok dokter, terus Pak Polisi, terus pramugari, terus pilot memakai pakaian yang berbeda? Nah, apa ya kira-kira? Nah, di sini untuk membedakan mana yang dokter, mana yang Pak Polisi, betul tidak? Nah, kalau misalkan nih Pak pilot, seorang pilot kalau tidak memakai seragam atau dalam arti memakai pakaian bebas, nah maka nanti susah diketahui ya itu pilot atau bukan. Iya. Betul tidak? Tahu-tahunya Iya. ada orang gila yang masuk ke bandara yang memakai baju bebas, tiba-tiba masuk pesawat ya. Loh, ada orang lain yang bermain setir pesawat, nanti pesawatnya terbang malah nabrak, ya tidak? Nah, Iya. supaya kita mudah mana sih orang yang bekerja sebagai pilot, pertama memudahkan kita. Nah, misalkan nih seorang dokter, kalau seorang dokter tidak memakai seragam dokter ya tentunya warnanya putih biasanya. Nah, kita tidak tahu mana yang dokter, mana yang tukang parkir, betul tidak? Betul. Kan pakainya bebas. Nanti dikira dokternya sih. Jadi tukang parkirnya yang pakaian bebas jadi dokter ya. Nah, begitu. Begitupun Pak Polisi ya. Pak Polisi juga memakai seragam. Nah, selain itu seragam juga ada fungsinya ternyata. Pakaian dalam sebuah pekerjaan ada fungsinya. Misalkan nih pembalap, orang yang bekerja sebagai pembalap, atlet pembalap seperti Valentino Rossi ya, mereka harus memakai baju balap lah. Ya, selain membedakan mana yang pembalap, mana yang tidak pembalap, pakaian tersebut juga melindungi untuk bekerja ketika waktu balapan. Apabila jatuh nanti tidak terluka karena pakaiannya sudah dibuat khusus ya untuk balapan. Nah, itu seorang atlet lainnya pun juga ketika waktu berlomba badminton atau olahraga mereka juga harus memakai sepatu olahraga. Masa makainya sepatu pantofel ya atau sepatu high heel yang tinggi. Nah, tidak cocok. Nah, itu nomor 2, apakah orang zaman dulu itu mengenakan pakaian profesi saat bekerja? Nah, orang zaman dulu tidak memakai pakaian profesi. Iya. Iya, sebab zaman dulu, nah itu mengapa kita zaman sekarang harus ada sebuah pakaian profesi, nah itu untuk membedakan dia. Nah, jadi mana ya? Di sini ceritanya ada ya. Tapi mana ya? Pakaian profesi jenisnya ada bagian dulu. Ya. Pada zaman dulu tidak ada pakaian profesi seperti sekarang ini. Mengapa? Mengapa kok nggak ada baju profesi? Jadi zaman dulu tidak ada pakaian
untuk bekerja mereka menggunakan pakaian bebas. Mengapa? Karena mereka belum mempunyai ide ya membuat sebuah seragam. Terus samping itu mereka juga sudah mengenal satu sama lain, mengenal oh itu yang bekerja sebagai dokter, oh itu yang bekerja sebagai pelanggan. Nah, tapi zaman sekarang kan tidak mungkin ya semua orang bisa mengenal orang lain, semuanya banyak orang. Nah, Pak, nomor 3 nih, pakaian profesi yang saat ini kamu kenakan. Apa? Pakaian profesi apa yang saat ini ingin kamu kenakan? Nah, tadi ya, dokter. Dokter mengapa pakainya putih supaya terlihat bersih ya. Kalau misalkan putih kan ada noda sedikit, itu kan kelihatan. Betul tidak? Dokter kan kerjanya di rumah sakit, di mana lingkungannya itu harus bersih. Betul tidak? Harus steril. Nah, warna putih ini itu kan warna dasar ya, di mana ketika waktu kena noda sedikit saja terlihat dibandingkan warna abu-abu maupun warna lainnya. Nah, sehingga kalau misalkan bajunya kotor sedikit, maka harus diganti. Nah, nanti menimbulkan virus atau bakteri di baju tersebut yang ada kotorannya. Tuh. Paham ya? Paham. Itu pun juga seragam polisi. Biasanya seragam polisi kalau di Indonesia warnanya abu-abu. Nah, kalau di luar negeri warnanya ada yang biru, ada yang coklat. Nah, seragam polisi pun juga dilengkapi atribut di sini ya. Ada buat peluit, ada buat pistol, di sabuknya untuk mempermudah dalam bekerja. Terus nomor 4 nih, apa sih kelebihan dan kekurangan memakai pakaian profesi? Nah, kelebihannya tadi ya, memudahkan kita dalam bekerja, mengenal pekerjaan kemarin. Nah, kekurangannya pakaian profesi hanya bisa digunakan untuk bekerja itu saja. Tidak mungkin ya macam seragam Pak Polisi nanti bekerjanya untuk atlet ya, atlet badminton, dan tidak boleh ya, harus memakai pakaian itu dan bekerja untuk itu saja. Nah, orang bisa mas ini mau tak boleh. Nah, nomor 5, apa yang ingin kamu tanyakan tentang pakaian profesi? Dan pertanyaanmu nanti kalian coba kalian jawab ya. Apa saja sih yang kalian ingin tanyakan? Nah, tuliskan kenapa kalian nanti ada tugas ya. Kenapa kok kalian pengen jadi dokter? Kenapa kok kalian pengen jadi polisi? Tuliskan alasannya, latar belakangnya. Ya, asal muasal kalian pengen jadi dokter, kenapa? Kalau misalkan nggak gitu ya, kan sekarang kan jadi tutor, jadi guru. Kenapa kok kau pengen jadi guru? Karena Kak Cucu ingin mengajar anak-anak menjadi pintar, ya. Menjadi pintar, menjadi orang yang baik, orang yang luar biasa. Sambil itu, ilmunya juga sangat bermanfaat. Bermanfaat juga bagi ya, dengan kalian dari yang belum tahu menjadi tahu. Itu. Baik, itu saja pelajaran bahasa Indonesia kali ini. Langsung saja kita masuk ke materi PPKN. Nah, PPKN, kita masuk ke materi tenggang rasa. Apa sih itu tenggang rasa? Ada yang bisa menjawab? Apa itu tenggang rasa?
tenggang rasa. Nah, setiap hari kita pasti menemukan sebuah perbedaan. Nah, baik itu perbedaan baju, perbedaan kalau secara fisik ya perbedaan wajah. Yalah, supaya kita kalau misalkan semua orang wajahnya sama, susah untuk mengenal mana Elva, mana Bibi, mana Ilham. Soalnya wajahnya sama semua, gitu. Kenapa Tuhan kita menciptakan sebuah perbedaan untuk supaya indah dan saling memahami satu sama lain, saling mengerti. Nah, kita di sini belajar tenggang rasa. Nah, tenggang rasa itu adalah suatu sikap hidup ya, dalam berucapan, terus perbuatan dan tingkah laku yang mencerminkan sikap saling menghargai dan menghormati orang lain. Ya, dengan toleransi kita bisa merasakan atau mempertahankan perasaan orang lain sehingga orang lain itu tidak tersinggung. Ya, misalkan setiap orang di Indonesia kan pasti mempunyai agama, tapi belum tentu agama kita sama. Ada di Indonesia agama yang diakui ada 6 ya, ada Konghucu, ada Buddha, Hindu, Islam, Katolik, dan Kristen. Itu harus saling menghormati satu sama lain, harus saling menghargai satu sama lain. Itulah namanya tenggang rasa. Nah, kalau tidak dalam perdebatan, tidak boleh ada perdebatan satu sama lain. Harus saling menghargai perkataan orang lain, menghormati orang lain dalam ucapan maupun perbuatan. Nah, sikap tenggang rasa itu sikap yang memiliki moral yang baik ya. Dengan sikap toleransi ini, itu kita dapat memposisikan diri sebagai apa? Nah, sebagai orang yang berarti lingkungan sosial untuk menciptakan suasana yang rukun, harmonis, serasi, selaras, dan seimbang. Jika lingkungan kita, hidup kita itu melakukan hidup rukun, maka akan nyaman, damai, aman. Ya tidak? Nah, kemarin nih ada berita di TV ya terkait dengan terorisme. Nah, ada berita orang yang ditembak polisi karena ingin mengacau balaukan Indonesia. Terus ada bom juga ya di gereja Makassar tuh. Nah, itu adalah salah satu pelanggaran dari orang tersebut ya, karena tidak memiliki rasa tenggang rasa, tapi menghormati, menghargai orang yang berbeda. Begitu. Ya, jadi jangan sekali-kali kalian tidak memiliki rasa tenggang rasa. Kalau orang yang tidak memiliki rasa tenggang rasa, maka nanti akan dijauhi oleh orang lain. Ya, akan tidak dihormati oleh orang lain. Ya. Karena apa? Tuhan kita kan menciptakan kita sebagai makhluk individu dan sosial. Individu itu sendiri, sosial itu bersama-sama orang lain yang saling membutuhkan satu sama lain. Nah, sebagai makhluk hidup, makhluk individu, makhluk untuk diri sendiri ya, orang itu setiap orang memiliki hak. Hak itu segala sesuatu yang harus kalian lakukan, yang seharusnya kalian lakukan, tidak dipaksakan oleh orang lain dan tidak dapat diperdebatkan oleh orang lain. Nah, seperti hak untuk menerima agama, kalian kan punya agama ya, yang agama Islam, Kristen dan lain sebagainya. Nah, dalam menjalankan ibadahnya itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sedangkan orang manusia kita sebagai makhluk sosial itu makhluk yang bermasyarakat itu selalu
ingin hidup bersama-sama orang lain dengan tetangga, terus saling membantu satu sama lain. Betul tidak? Ya, karena ingin hidup rukun, hidup damai, aman, dan tentram. Itu adalah makhluk sosial. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Teman-teman, ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Tidak. Tidak. Oke, nanti kasih soal kuisis lagi ya. Asik bukan bermain kuisis. Kemarin siapa ya yang peringkat pertama nih di sini? Coba kita lihat. Ya, tidak ada. Terakhir saya lihat saya nggak tahu. Atau main lagi. Ya, nanti. Ayo gini lagi. Baiklah, lanjut lagi mengenai manfaat ya, manfaat tenggang rasa. Ternyata melakukan perilaku tenggang rasa itu ada manfaatnya, teman-teman. Nah, manfaatnya itu yang pertama adalah meningkatkan toleransi. Toleransi itu adalah proses penerapan perasaan yang dijalankan seseorang di komunitas itu sebuah kumpulan orang-orang. Nah, dalam hal informasi akan ada hiburan dan keanekaragaman. Ya, yang kedua, merekatkan hubungan sosial, hubungan kalian dengan orang lain, dengan teman-teman kalian agar lebih akrab, ya, lebih akrab, saling menghargai satu sama lain. Ya, pertama nih kalian ketika waktu baru kenal bagaimana? Rasanya canggung bukan? Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka harus kenalan dulu. Nah, cara orang berkenalan itu harus ada saling menghormati satu sama lain, harus ada saling toleransi satu sama lain. Nah, itulah penerapan tenggang rasa. Nah, jika ada sebuah perbedaan, baik itu perbedaan gaya hidup kalian atau cara berpakaian atau cara berbicara, coba ditahan dulu, jangan mengkritik orang lain terlebih dahulu. Dihormati dulu orang lainnya, dipahami, ya, dipahami. Ketika kita mau dipahami orang lain, kita harus memahami orang lain terlebih dahulu. Nah, diperhatikan dulu. Nah, disitulah proses tenggang rasa. Paham ya teman-teman? Nanti coba kalian kerjakan. Ayo kita diskusi di sini bareng-bareng. Nomor 1, sikap menghormati dan menghargai orang lain disebut apa? Jadi tenggang rasa. Iya, tenggang rasa adalah sikap menghormati dan menghargai orang lain. Bukan hormat seperti ini ya, tapi hormat, santun, sopan santun kepada orang lain, menghargai orang lain itu artinya ketika waktu berbeda pendapat, ketika waktu ada orang yang menasihati kita harus menghargai orang tersebut dalam berbicara, dalam ucapannya. Terus nomor 2, berilah contoh, beri bentuk sikap tenggang rasa saat kamu bertemu dengan gurumu di jalan. Misalkan gurumu kan kayak gitu ya. Kalian ketemu Kak Didi di jalan, apa yang kalian lakukan? Tapi Kak Didi tidak melihat kalian. Apakah kalian
pura-pura tidak melihat. Oh, kayak cucu itu ya, makanya ya malu. Enggak. Enggak apa? Enggak cuma Kak saja guru kalian yang dulu. Jadi baik itu di sekolah yang dulu, di waktu kalian TK atau di sekolah yang sekarang. Nah, sebagai murid, ketika waktu di jalan, ketika bertemu dengan gurunya, nah, yang pertama kalian harus menyapanya ya, menyapa dengan sopan, terus bersalaman, terus menanyakan kabar. Halo Bang, apa kabar Pak? Mau kemana Pak? Mau kemana Kak? Seperti itu. Ya. Yang ketemu di jalan, woi, kasih tahu. Ya. Woi, Oh. woi. Terus nomor 3, jelaskan apa salah satu manfaat dari tenggang rasa tadi ya. Manfaat tenggang rasa itu menghindari keributan, kerusuhan. Itu yang namanya konflik. Konflik tahu ya konflik. Konflik adalah sebuah permasalahan yang terjadi akibat kekacauan, keributan, baik antar individu maupun antar orang-orang banyak ya, banyak antar kelompok. Nah, nomor 4 nih, bagaimana sikap penendang rasamu saat temanmu sakit? Nah, kalian punya temanmu sakit, apa yang harus kalian lakukan? Menjenguknya? Iyalah, bagus sekali, pintar. Jika ada teman kamu sakit, pertama harus menjenguknya. Bertanya dulu sakit apa. Kalau misalkan sakitnya tidak berbahaya, boleh kita jenguk. Nah, kalau misalkan sakitnya seperti sakit COVID ya, sakit corona, kena virus corona kan tidak mungkin kita menjenguk kitanya, paling telepon, ya, mendoakan, kasih teman kita semangat supaya cepat sembuh, ya. Semangat, tidak usah takut, kamu pasti bisa sembuh. Juga makannya, jangan lupa minum obat, makan yang bergizi, kan seperti itu ya. Jangan bersih supaya sehat. Nah, kalau misalkan penyakitnya tidak berbahaya ya, seperti sakit panu misalnya. Kenapa kamu sakit panu? Apakah harus dijenguk? Ya boleh, terserah kalian. Kalau misalkan mau menjenguk, silakan. Terus nomor 5. Nah, bagaimana sih bentuk tenggang rasa saat kamu kepada temanmu saat pandemi tadi ya? Nah, bagaimana bentuk tenggang rasa kamu kepada temanmu saat pandemi seperti sekarang ini? Nah, sekarang kan kalian tinggal berjauh-jauhan ya. Kalian menjauh karena sesuatu yaitu virus corona. Virus corona ini memisahkan jarak kita di antara kita ya. Nah, si corona ini bagaimana kita cara bertemunya tadi ya, kita telepon, video call sama orang lain, sama temenmu tadi, terus ngobrol di internet, menanyakan kabar bagaimana, apakah baik-baik saja atau tidak sama sekali. Seperti itu. Dan kalau main bersama itu harus dibatasi jaraknya, jangan terlalu berdekatan. Harus memakai masker saling melindungi satu sama lain, karena fungsi masker ini itu supaya tidak terkena virus. Seperti itu pelajaran hari ini. Nanti minggu depan saya akan sambung lagi materi contoh perilaku tenggang rasa, terus tujuannya untuk apa tenggang rasa. Lanjut ke
ke situ bab kedua. Nah, untuk bahasa Jawa, kemarin kan sudah masuk ke ini. Nanti kalau dikirimkan soalnya mengenai bahasa Jawa. Nah, ini ya bahasa Jawa. Kemarin kan kalian mau belajar tentang Aji Saka. Aji Saka sejarah aksara Jawa. Nah ini nanti kalian belajar nih aksara Jawa. Nah, berapa Joko Sawala. Tulisan nganggo aksara Jawa. Podo sapa Jawa Sara. Ngawai aksara Jawa. Ini nanti ngawai aksara Jawa ini ya. Ditulis. Terima kasih sudah dari Kak Ibu mengenai pembelajaran hari ini. Siapkan buku pepak bahasa Jawa. Nanti kerjakan soal ini aksara Jawa ya. Kuncinya harus ada aksara Jawanya dulu. Ini hanya cara kode Sawala. Ini nanti soalnya masih susah. Ya ternyata kita orang Jawa punya tulisan. Tulisannya namanya tulisan Jawa. Tulisan itu artinya aksara. Aksara itu tulisan. Itu saja ya pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan tidak? Enggak. Ilham mau bertanya? Tidak. Tidak ada. Bibi? Enggak. Tidak. Ilham? Tidak. Ya. Baik, terima kasih. Hari ini sudah belajar bersama Kak Cicu, Gaby, Ilham, Elva. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan di rumah, tetap memakai masker, cuci tangan. Semoga kita tetap selalu diberi kesehatan ya. Kak Cicu akhiri. Kalau nanti kalian ingin lanjut belajar, kita lanjut ke WhatsApp, kita diskusi di grup ya. Terima kasih. Dadah. Dadah. Dadah Ilham, dadah Ilva, dadah Gaby. Dadah. Dadah.